Meski jalanku mendaki, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia. Ikut Dia, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa pagi ini. Setelah cukup lama, setelah Natal, dan akhirnya kita mulai kembali persekutuan doa pagi ini. Sudah beberapa kali oleh Pendeta Adon dan Saudara Siska. Dan sekarang saya akan menyampaikan dari Matius 16 ayat 21 sampai 28. Tetapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pagi ini di mana kami dapat kembali berjumpa melalui rekaman ataupun melalui online, secara online. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau membuka mata hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti tentang firman-Mu. Dan biarlah Engkau juga menyertai hamba-Mu ini, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau tolong juga berkati semua peralatan yang akan digunakan, dan biarlah ini pun dapat membawa kami berkat. Dan biarlah kami pun dapat menjadi, firman-Mu ini dapat menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mulai membaca dari Matius 16 ayat yang ke-21 hingga ke-28 dengan perikop atau judul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Amin. Bapak Ibu, saya akan mempunyai satu ayat saja, yaitu dari ayat ke-24. Saya akan bacakan sekali lagi. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Nah, Bapak Ibu, itulah ayat nats kita pada pagi hari ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita di dalam kehidupan ini seringkali mendengar ungkapan,
Saya harus memikul salib saya, Pak. Karena ini harus penderitaan ini ibaratnya salib, Pak, yang harus saya tanggung, Pak. Seringkali orang berkata begitu. Seringkali mereka tidak mengerti apa itu salib. Dan mereka mengumpamakan penderitaan di dunia ini, kesulitan di dunia ini, apapun yang mereka khawatirkan ini sebagai hal, dipandang sebagai salib. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, orang salah memandang salib itu. Ya, kadang-kadang mereka melihat, misalnya ketika seseorang mencuri dan akhirnya ketahuan dan dihukum dan dipenjara. Kemudian ketika orang bertanya, kamu kenapa mencuri? Terus apa yang kamu lakukan? Sikapmu seperti apa? Kadang orang itu berkata, ya saya memang mencuri dan hukuman ini adalah salib saya yang harus saya tanggung, yang harus saya lalui karena ini adalah salib saya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah kaprah. Ya, sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan dengan salib. Yang dimaksudkan dengan Yesus sebagai salib itu adalah penderitaan atau penganiayaan karena mengikut Yesus. Bukan karena salib itu bukan karena kebodohan kita. Bukan karena kesalahan kita. Bukan karena sesuatu yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, orang salah memandang, orang salah mengartikan setiap penderitaan itu sebagai salibnya yang harus ditanggung. Padahal di sini Tuhan Yesus mengatakan, ya, setiap orang harus memikul salib. Nah, di salib di sini diartikan adalah setiap orang Kristen itu pasti ada salibnya. Karena Yesus pun memikul salib. Setiap orang Kristen mempunyai salib tersendiri-sendiri sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Setiap orang Kristen pasti ada salibnya ketika dia menjadi seorang yang setia dan mengikut yang taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita berusaha menghindari salib itu. Kadang-kadang kita berusaha untuk mencari kenyamanan, tidak mau memikul salib. Padahal di sini disebutkan, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Ini adalah keharusan sebagai seorang Kristen. Setiap orang Kristen tidak bisa mencari kenyamanan. Oh, saya sebagai orang Kristen, saya pasti akan selamat. Oke, itu betul, pasti. Setiap orang Kristen berkata, oh, jadi orang Kristen itu pasti akan kaya. Belum tentu, Bapak Ibu. Jadi orang Kristen itu pasti sukses di dunia ini. Belum tentu, Bapak Ibu. Ya, di sini Tuhan Yesus berkata, bukan secara duniawi. Ya, jadi orang Kristen, salib itu adalah salib yang harus diangkat, salib yang harus dijunjung oleh masing-masing seorang Kristen karena dia percaya kepada Yesus. Bentuknya seperti apa, Bapak Ibu? Salib seorang Kristen bentuknya bisa juga berupa hinaan, berupa ejekan, berupa diskriminasi atau dibeda-bedakan dengan orang lain, berupa hambatan. Misalnya karena kita orang Kristen dihambat karirnya, karena orang Kristen kita tidak boleh menjadi pimpinan atau pejabat. Nah, itulah penderitaan orang-orang Kristen. Dia harus memikul salib karena dia pengikut Kristus. Dia harus memikul salibnya dengan setia, karena memang harus memikul salib. Tuhan Yesus tidak berkata, kapan kita akan berakhir
memikul salibnya. Tidak. Tetapi dia berkata, ya, kamu memikul salib sampai kamu meninggal, sampai kamu mati. Kamu hidup di dunia itu haruslah kamu pikul salib karena mengikut Yesus. Itu adalah konsekuensinya. Seperti juga kita lihat Tuhan Yesus di dalam masa-masa Prapaskah ini, kita juga diberitahu, ya, seperti Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus menderita ketika dia akan ke Yerusalem. Dia akan dibunuh oleh para tua-tua dan imam-imam kepala. Ya. Karena dia memikul salibnya. Kita beruntung Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah memikul bagian yang terberat, yaitu memikul bagian salib yang paling ujung. Bagian salib yang paling ujung adalah kutuk. Kutuk dari dosa manusia, itu mati. Nah, Tuhan Yesus sudah memikul salibnya. Sudah memikul, dan dia berhasil ketika dia disalibkan dan akhirnya bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kita pun sudah, ketika Tuhan Yesus sudah memikul salib yang paling berat di dalam hidupnya, kita pun diberi salib, tetapi tidak berat. Itu ringan karena Tuhan Yesus sudah memikul bagian yang paling berat. Nah, Bapak Ibu, salib setiap orang akan berbeda-beda. Tidak bisa disamakan satu sama lain. Salib itu ada yang ringan dan ada yang sedang. Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sebagai orang Kristen, kita harus memikul salib dimanapun. Sebagai seorang Kristen dalam kondisi apapun, kita harus memikul salib. Kenapa? Ya karena memang itu keharusan. Sebagaimana Tuhan Yesus, dia seharusnya adalah Allah. Tetapi karena dia mempunyai misi penebusan umat manusia, dia harus menderita, mengalami penganiayaan dan mengalami penderitaan dan mengalami kematian. Ya, di sini Petrus juga mengatakan, jangan sekali-kali itu terjadi Tuhan. Jangan sampai kamu menderita. Jangan sampai kamu mati. Tapi Tuhan Yesus berkata, enyahlah iblis. Kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Misinya Tuhan Yesus adalah menyelamatkan manusia dan harus melalui penderitaan dan kematian. Ya, jadi sebagai seorang Kristen, kita pun punya misi. Bukan mencari kenyamanan, bukan mencari kekayaan di dunia ini saja, tetapi kita harus memikirkan bahwa sebagai seorang Kristen, kita pun mengalami penderitaan dan penganiayaan, sebagaimana Tuhan Yesus juga mengalaminya. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah mengalami yang paling berat, kita pun mengalami tetapi lebih ringan. Nah, Bapak Ibu, itulah konsekuensi kita sebagai seorang Kristen. Jangan takut, jangan gentar, dan kita hadapi semua ini dengan sukacita. Sungguh sulit memang ketika menghadapi penderitaan dengan sukacita. Tetapi itulah yang dipikirkan oleh Allah. Kita pun harus memikirkan, oh iya Tuhan, penderitaan ini saya harus lampaui, saya angkat dengan sukacita. Bukan dengan berkeluh kesah. Ya, ini memang keharusan sebagai seorang Kristen. Sebagaimana seorang Yesus sebagai Allah, dia juga harus mengalami penderitaan dan penganiayaan dan kematian. Tetapi yang menjadi penghiburan kita, ketika kita sudah mengalami penderitaan dan penganiayaan di dunia ini, kita akan menerima kemuliaan dari Tuhan Yesus. Menerima kemuliaan dari Allah, yaitu dibangkitkan dan hidup yang kekal. Itulah penghiburan kita sebagai seorang Kristen. Nah, Bapak Ibu, kita tidak mengerti masing-masing salibnya seseorang. Tetapi kita mengerti setiap orang Kristen itu harus memikul salibnya.
karena dia adalah pengikut Kristus. Tidak bisa dihindari dan itu semua harus dilalui. Bersukacitalah kita sebagai orang Kristen, walaupun kita menderita, walaupun kita mengalami penganiayaan, tetapi kita akan dibangkitkan dan hidup yang kekal, hidup penuh kemuliaan dengan Tuhan Allah di surga. Diberkatilah kita semua yang setia dan taat untuk memikul salib selagi kita masih hidup di dunia ini. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saat hening untuk kita semua. Bapak Ibu, kita akan doa syafaat. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Marilah kita berdoa. Terpujilah Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami sudah merenungkan satu ayat firman yang betul-betul luar biasa. Dan betul-betul membuka pikiran dan hati kami, supaya hati kami pun mengerti apa itu salib. Apakah salib yang harus kami angkat, harus kami junjung, harus kami bawa terus ketika kami sebagai seorang Kristen, yaitu pengikut-Mu, mengikut Yesus. Kami pun harus mengikuti Yesus bagaimana Tuhan Yesus sudah memikul salib. Terima kasih Tuhan, dan biarlah hati kami dapat berubah, mengangkat kami salib kami masing-masing sesuai dengan apa yang Kau berikan dengan sukacita. Dan biarlah hati kami tetap gembira walaupun ada penderitaan, walaupun ada penganiayaan, walaupun ada hinaan, ejekan maupun diskriminasi. Tetapi itu harus kami lalui karena kami adalah pengikut-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang Allah yang setia dan mau berkorban nyawa untuk kami, untuk menjadi penebus dosa kami, sehingga kami mendapat tempat di surga. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan saat ini kami juga bersyafaat untuk pemerintah dan bangsa negara kami yang saat ini sedang mengatasi pandemi ini. Biarlah pandemi ini akan segera berlalu. Sudah 2 tahun Tuhan, biarlah ini dapat segera berlalu. Dan biarlah pandemi ini menjadi endemi, di mana kami pun harus menyesuaikan diri menjadi penyakit yang biasa. Tolong Bapak Engkau berkati seluruh kebijaksanaan pemerintah. Berkati Presiden Joko Widodo beserta para menteri, pejabat dari tingkat pusat maupun sampai daerah. Berkati mereka semua agar mereka pun dapat memberikan kami kebijaksanaan yang memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang isolasi mandiri. Biarlah Engkau terus menyertai mereka dan memberkati apa yang diminum dan apa yang dimakan, obat-obatan, dan biarlah mereka pun segera pulih dari virus Omikron ini. Engkau juga berkati program gereja untuk Paskah ini. Biarlah apa yang sudah direncanakan oleh panitia itu dapat berhasil dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati kami semua Tuhan, berikan kami rezeki yang cukup, dan berikan kami kesehatan agar kami pun dapat beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan, sertai kami, dan biarlah salib ini dapat memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, demikian persekutuan doa pagi ini, kita bertemu di kesempatan yang lain. Amin.